Selamat pagi, saudara-saudari pencinta Verbum Domini di mana saja Anda berada. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada di sukacita di surga karena satu orang yang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci yang baru saja diperdengarkan kepada kita menunjukkan tentang sifat karya keselamatan Allah. Bahwasannya Injil menggarisbawahi dengan jelas konflik yang terjadi antara dua kubu, yakni kubu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di satu sisi, dan orang-orang berdosa dan pemungut cukai di sisi yang lain. Titik berangkat atau titik tolak konflik yang terjadi adalah para ahli Taurat dan kaum Farisi bersungut-sungut melihat Yesus ada bersama dan makan bersama dengan para orang berdosa dan pemungut cukai. Bukan tanpa dasar apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bertitik tolak dari hukum kenajisan dalam kitab Bilangan, barang siapa yang bersentuhan dengan mereka yang najis maka mereka tertular kenajisannya dan tidak layak bagi Allah. Melihat situasi ini, Yesus mengungkapkan dua perumpamaan yang mana mengungkapkan tentang universalitas karya keselamatan Allah. Perumpamaan pertama adalah
domba yang hilang. Dan perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. Ada satu benang merah dalam dua perumpamaan ini, yakni tindakan mencari dari yang kehilangan maupun yang tersesat. Banyak tafsiran kitab suci yang mengungkapkan bahwa tindakan mencari ini adalah suatu ciri khas karya keselamatan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, berarti manusia itu tersesat atau bahkan hilang dari pandangan Allah. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah bergerak mencari umatnya. Tindakan mencari Allah ini nyata dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, perbedaan pandangan, ideologi, keyakinan, dan pola pikir merupakan suatu hal yang lumrah. Karena toh kita hidup dalam masyarakat majemuk. Namun acap kali perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kita mengklaim kebenaran hanya bagi diri kita, bagi kelompok kita, dan bagi golongan kita, seperti yang dilakukan oleh kaum Farisi dan para ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, satu gugatan untuk kita hari ini adalah bagaimana kita belajar dari Yesus untuk mengangkat apa yang menjadi nilai tertinggi, yakni kesamaan di hadapan Allah. Allah dalam konteks bacaan Injil menginginkan keselamatan itu bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk satu golongan maupun satu kelompok. Kita pun demikian, di tengah kenyataan kemajemukan, perbedaan ideologi, perbedaan pola laku, pola tutur, kita senantiasa mengusahakan nilai tertinggi, yakni kesamaan di hadapan Allah. Dan untuk itu, dengan berpegang teguh pada kesamaan, nilai kesamaan di hadapan Allah, kita dihindarkan dari pandangan siapa yang lebih layak, siapa yang lebih baik, dan siapa yang lebih benar untuk diselamatkan. Semoga bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini membantu kita dalam kehidupan harian kita menjadi seorang Kristiani yang sejati. Amin.